أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma shalli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Amma ba'du. Sama-sama kita muliakan yang kita cintai, yang kita hormati para guru-guru kita, para masyayikh kita, khususan Bapak Amidul Ma'had dimanapun beliau berada. Semua guru-guru kita doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam ketaatan supaya ada yang membimbing kita dari dunia sampai akhirat. Amin. Alhamdulillah hadirin sekalian, kita lanjutkan pada hari ini pertemuan bacaan kitab kita, kitab Ta'limul Muta'allim. Apa sekarang? Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyarik. Ada beberapa ketika nuntut ilmu harus kita pilih. Bukan sekedar teman-teman doang, tapi dipilih yang tiga ini. Siapa itu? Pertama, ilmu yang bagaimana yang harus kita pilih. Bukan semua ilmu wajib dipilih. Ilmu sihir boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Hah? Karena nggak baik, nggak bagus. Nah makanya dijelaskan di sini ada tiga lah yang perlu kita pilih. Ini saya ringkasin sudah kurang lebih.
Nah, dalam kitab ini ada 3 yang harus kita pilih. 1, apa? Ilmu. Ilmu yang bagaimana yang harus kita pilih? 1, kebaikan dari suatu ilmu. Nah, jadi kebaikan ilmu. 2, apa yang kita butuhkan sekarang dan di masa yang akan datang. Fil hali wal ma'al. Yang kita butuhkan sekarang. Sekarang kita sebagai penuntut ilmu, yang kita butuhkan apa? Fikih. Kemudian kita pikirkan apa? Yang kita butuhkan juga ilmu tentang bagaimana mendapatkan ilmu yang barokah. Nah, kitab taklim dan lain sebagainya. Belum pengen hebat baca kitab, belajar ilmu baca kitab, nahwu shorof. Nah, kemudian wal ma'al. Ma'al ini di masa yang akan datang. Masa yang akan datang itu ada 2. Masa ketika tua ataupun masa ketika udah meninggal dunia. Nah, bagi kita ya udah ketika meninggal dunia, artinya baju-baju sembahyang endah. Dende hebat ngapal Quran lagu sembahyang di. Nah, pintar ya lagu sembahyang tak doang. Jangan. No, adik-adikku, bahwa sungguhnya kata Habib Abdullah As-Syatili, apa kata beliau? Kalau pengen lihat seorang penuntut ilmu, idza ra'aita talib ilmin lam yuhafiz ala salatil jamaah wa lam yuhafiz ala qiyamil lail fanqud yadaka minhum, kata beliau. Kalau ada orang nyebut dirinya sebagai talibul ilmi, orang yang sebagai penuntut ilmi, tapi enggak jaga pertama salat jamaah, kedua enggak jaga qiyamul lail, salat malam, ya udah gulung tikar, dinagin sukses, kata beliau.
Jadi kalau ngaku seorang penuntut ilmu harus dijaga yang itu. Pertama apa? Salat jamaah, terutama kita yang laki-laki. Kedua, salat malam dijaga tuh. Nah, kemudian berikutnya yuqaddimu ilmu tauhid, mendahulukan ilmu tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu tauhid ini ada perbedaan di antara yang lain. Kalau ada orang ilmu tauhidnya dibagi menjadi 3, yaitu apa? Tauhid ilahiyah, rububiyah, tauhid asma wa sifat. Itu tauhidnya orang Wahabi. Kalau kita tauhidnya apa? Pertama ilahiyah, kedua apa? Nubuat, ketiga namanya sam'iyat. Apa itu tauhid uluhiyat? Tauhid uluhiyat itu ngebahas tentang Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah yang wajib, mustahil, jaiz dan sebagainya. Kemudian ada yang kedua, itu nubuat. Apa itu tauhid nubuat? Tentang nabi rasul. Dibahas semuanya, ciri-ciri nabi, ciri-ciri rasul, sifat-sifat nabi, sifat-sifat rasul disebut. Yang ketiga namanya sam'iyat. Apa itu sam'iyat itu? Sam'iyat itu artinya ngebahas perkara-perkara yang mungkin sekarang tidak kita lihat, tapi dijelaskan oleh dalil. Contohnya siksa kubur. Percaya tidak ada siksa kubur? Wahidan kubur? Dalam kubur. Tunuhan kubur. Cuman masuk kubur udah pernah? Pernah belum? Kok percaya ada sisa kubur? Karena ada dalil yang menjelaskan itu. Itu namanya sam'iyat. Percaya nggak sama surga neraka? Udah pergi ke sana? Belum. Tapi kenapa percaya? Ada dalil yang menjelaskan itu namanya sam'iyat. Nah, yang 3 ini tauhidnya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan salah. Oke, berikutnya yakhtarul atiq, pilih ilmu-ilmu ulama-ulama terdahulu, ilmu-ilmunya para ulama salaf. Ulama salaf itu siapa? Ulama salaf itu adalah beliau-beliau yang dulu hidup di zaman baginda Rasul 300 tahun setelah baginda Rasul. Siapa ulama-ulama salaf? Yaitu mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Ini ulama-ulama salaf. Makanya sejatinya yang ngikutin orang-orang salaf itu ya kita. Siapa yang mengikuti? Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Bukan orang-orang yang ngaku sebagai salafi, bukan. Kenapa? Yang diikuti beda. Tapi nggak di sini babnya. Berikutnya, iyyaka wal muhdatsat wal jadal. Kalau udah jadi orang pintar, jauhin yang namanya perdebatan. Wal muhdatsat, muhdatsat itu perkara-perkara ilmu-ilmu yang barulah. Maksudnya baru yang nggak jelas. Kalau baru yang bagus-bagus boleh. Kayak misalnya di zaman-zaman kita banyak tuh kita lihat aliran-aliran baru. Ada macam model sholatnya beda. Pokoknya macam lah. Itu dihindari, dijauhkan. Nah, ini yang kita pilih. Saya agak cepat-cepat kenapa? Setelah ini ada bab yang sangat luar biasa yang harus kita ketahui. Mulai aja sampai bab sini. Tapi ada bab berikutnya yang penting. Apa itu? Nanti akhlak kita kepada guru, kepada kitab, kepada teman-teman kita. Oke, kita cepat. Berikutnya, yang kedua, kita pilih guru. Yang bagaimana yang kita pilih adik-adik sekalian? Yang pertama al-a'lam. Kita pilih guru yang lebih banyak ilmunya, yang lebih paham tentang banyak sesuatu. Kedua al-awra, yang lebih menjaga diri. Yang ketiga al-asan, yang umurnya lebih tua, lebih senior dari kita. Nah,
Ini dipilih. Nah, kemudian berikutnya ikhtiyarus syarik. Apa itu? Memilih teman. Nah, nih. Jadi kalau di kitab saya ada dia di halaman 15, yanbaghi li talibil ilmi an yakhtara min kulli ilmin ahsana wa ma yahtaj ilayhi fi amri dinihi fil hal thumma yahtaj ilayhi fil ma'al. Nah, itu sampai berikutnya. Berikutnya amma ikhtiyaru al-ustaz fayanbaghi ay yakhtara al-a'lam wal awraq wal asam. Sudah baca di kitabnya. Nah, berikutnya ada di bawahnya lagi, itu memilih teman. Teman yang bagaimana yang kita pilih? Satu, al-mujid. Pilih teman yang sungguh-sungguh. Seperti penjelasan yang kemarin. Kalau milih teman itu jangan soal teman. Nah, teman itu baturan kerja ini kena kumbek nah. Kuat na traktir itu mana? Kanggo apa penting kanggo no? Boleh, cuman. Nih, kalau mau milih itu yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apanya? Sungguh-sungguh belajarnya. Bukan sungguh-sungguh tinduknya. Araknya dengan tinduk bejora angka. Pilih yang sungguh-sungguh belajarnya. Kenapa adik-adikku sekalian? Kita udah bilang kemarin, yang namanya berteman sama orang sungguh-sungguh, sekalipun kita nggak pintar, insya Allah dibilang pintar sama orang. Paling tidak nilai plus. Nilai plus, nah kata blog-blog lagu parahnya tuh pintar sih dengan kan. Nah, lumayan no. Nah, dah kata kurang gagah untuk berteman sama orang gagah. Gagah apa nih gagah? Ada orang berteman sama orang gagah-gagah. Ya doang tampilannya biasa-biasa. Bisa sih dia semakin gagah. Selain itu jelas ruangan kan. Nah, tapi ingat, makanya kita milih bukan yang begitu, tetapi pilih satu, al-mujid. Pilih orang yang sungguh-sungguh dalam belajar. Nah, saya nanya adik-adik, EP berapa kali mulai pelajaran di rumah? Berapa kali? Berapa kali mulai pelajaran di rumah? Di kos lah. Ada di mana berapa kali mulai pelajaran? Dewa. Enggak pernah ulangin. Tuh adik-adikku sekalian. Itu paling tidak ya. EP kalau mau jadi orang sukses, ada beberapa waktu yang harus diisi. Isi ini dengan belajar. Isi dengan belajar. Isi dengan baca buku. Isi dengan baca kitab. Isi dengan ulangi pelajaran sidang. Satu, kapan itu? Qubailas subhi. Waktu yang keren itu satu, menjelang sholat subuh. Apa kenapa menjelang sholat subuh? Sebelum subuh, paling tidak daka-daka 15 menit. Coba baca di sana. Kedua, ba'da subhi. Kedua setelah salat subuh. Nah, setelah salat subuh. Ketiga itu qubailal maghrib. Sebelum, maksudnya setelah asar. Jangan rapat-rapat maghrib lalu, di sini dilarang nanti. Jadi kalau dekat-dekat maghrib itu, kalau dulu ya, kan nggak ada cahaya, jadi cepat katanya mata kita min lah. Kamu aja kan terang doang di pos dah. Ya. Nah, kemudian bainal isya'ain, antara maghrib dan isya. Jangan dilewatkan dengan yang macam-macam antara maghrib isya. Terakhir, sebelum tidur, baca kitab dulu, baca buku dulu, ulangin pelajaran. Dakah narak sebentar, ulangin. Sekarang sebentar. Tidak baca mungkin satu ini ulangi. Insya Allah. Amonawah nganu sita ngulangin pelajaran sino. Ampun dek namili doang tama. Berarti mungkin kita belum dipilih oleh Allah untuk memahami ilmu tersebut. Tapi ini gimana ilmu mau masuk?
ngulangin nggak pernah. Selesai ngaji, turun kitab tuh. Nah pelajaran ini mana kamu nak buka ya? Apalagi kalau pelajaran-pelajarannya agak susah dikit. Apa kira pelajaran tidak ada menang? Hah? Matematika. Kenapa matematika itu? Hah? Dia rumit, sulit. Jadi adik-adik sekalian, sejatinya gak ada pelajaran yang sulit. Cuman kita belum siap untuk menerimanya. Bagaimana caranya? Satu, kalau pengen pelajaran itu cepat masuk adik-adik, satu, demenin dulu pelajarannya. Tedemen dulu di pelajaran tapi dia baca tema pelajaran sino. Dua, demen sama gurunya. Ini pelajaran di demen guru tema rajin guru ini kan. Dia tema guru alhamdulillah. Ada kayak begitu? No. Bukan ilmunya yang nggak mau masuk, tapi kita yang belum siap nerima ilmu itu. Jangan salahin ilmunya. Otak kita kan pada doang luar nih. Nggak ada orang diciptakan lonjong, nggak ada. Nah semua otak kita pada. Cuma nanti tinggal ngisinya dengan apa. Kalau ngisinya dengan ilmu, maka isinya ilmu. Kalau diisi dengan status isi otak udah. Makanya adik-adik usahakan. Saya sering sebut, kalau sebagai penuntut ilmu, itu yang kita pikirkan satu. Hari ini ilmu apa yang kita dapatkan? Apa kira-kira ilmu mau kujulune? Ya terpikirkan sebagai penuntut ilmu. Jangan dipikirin, apa dipikirin? Apa statusku jelu ini kan? Itu gak perlu dipikirin. Amun status ini jangan amun bagus, alhamdulillah. Aku mau bagus, hati-hati. Nah, kedua al-wara, cari teman yang menjaga diri. Ketiga sahibu tab'is salim, yang bagus perangainya. Maksudnya bagus akhlaknya. Tutur bahasanya lembut, dinegirang nyumpak, itu dicari. Jangan cari yang segede-gede nyumpak, jangan. Segede-gede pelangi batur, jangan. Cari yang bagus. Nah, oke, berikutnya al-mutafahim, orang yang cepat paham atau yang bisa memberikan kita pemahaman. Kenapa kau harus berteman? Berarti dengan si pinter, karena kurang lebih. Kenapa adik-adik sekalian? Kalau ada mata pelajaran yang kita tidak paham, kemudian teman kita paham, jadi arak tetap berketua. Nih umbi kenalan sini. Arak tetap berketua. Aku mun pada padan terjana si ketuaan dia paham dengan si berketuaan dia paham balik. Selekina dia paham. Nah, jadi inilah teman-teman yang kita usahakan pilih. Lagu jangan semaksudnya ada teman sida udah dekat dari dulu. Ternyata satu pun sifat ini nggak ada sama dia. Ndak kan dia sapa batur dak. Tetap so disapa gitu. Sapa temannya. Cuman ada nambah teman lagi yang begini dicari. Kenapa? Ini teman yang begini ini, kenapa disuruh kita nyari teman yang begini? Karena ini demi keberlangsungan nuntut ilmu kita. Betapa banyak orang yang enggak sindekna lanjut sekolah kuliahnya. Kenapa? Karena berteman sama yang enggak jelas. Makanya di sini dijelaskan, jauhkan teman-teman yang satu al-kaslan. Jangan berteman sama orang-orang yang kaslan. Apa kaslan? Malas. Kedua al-mu'attal. Mu'attal itu luwek liburna. Dia kesini nuntut ilmu, lagu loyan itu dia taman ngangak-ngangak. Dia dulu belajar. Yang begitu-gitu jangan. Bilang dulu shopping. Apa berina? Macam lagu belajar di ini ada matol.
Nah, kemudian al-mikthar, jangan temenin sama orang-orang yang banyak omong. Al-mufsid, mufsid, perusak, dikit-dikit lah, kalau ono bahasa ente. Berikutnya al-fattan, suka bikin fitnah. Ini jangan ditemenin sama orang-orang begini. Oke. Ini kurang lebih ada di sekalian. Berikutnya dijelaskan sama Imam qila annahu li Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Oke, berikutnya dijelaskan. Ini pasti ada di hafal. Ala la tanalul ilm, itu hafal kan? Oke, ayo bareng-bareng. Ala la tanalul ilma illa majmu'iha bi bayanin wa irsin wa istibari wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli. Kalau kemarin kita sudah bahas rukun nuntut ilmu, maka sekarang dijelaskan syarat-syarat menuntut ilmu. Udah sudah tulis itu? Sudah belum? Oke. Nah, ini penting banget nih. Oke, jadi yang pertama ada syurutut ta'lim, syarat-syarat menuntut ilmu. Satu, zakat, cerdas. Tapi cerdas ini adik-adik bukan maknanya berarti amun tebelok itu kanggo nuntut ilmu. Bukan. Justru ketika kita tahu diri kita tidak mengetahui tentang suatu ilmu, seleket tepaju. Zakat ini adik-adik sekalian, ini bisa dilatih. Bagaimana cara ngelatihnya? Rajin-rajin mutalaah, rajin-rajin ulangin pelajaran, tetap ulangin pelajaran tangka. Nah, ini zakat.
harus benar-benar ulangin pelajarannya. Cerdas luar biasa. Nah, kita sering sebut itu ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ada di sekalian. Beliau itu kalau baca kitab, sering kita sebut sebagai, kita tahu gitu, Imam Syafi'i itu cerdasnya luar biasa. Imam Syafi'i kalau baca kitab, yang ini ditutup, yang ini dibaca. Sekali baca, hafal langsung. Kenapa ditutup yang ini? Supaya hafalan beliau teratur. Ditutup yang ini. Ntar kalau ngapal ini ditutup. Sekali baca hafal langsung Imam Syafi'i. Hebat. Kita kadang di selepuna buka tuh, selepuna rata mah. Imam Syafi'i ini ditutup satu. Kenapa? Kalau semuanya beliau buka, semuanya dihafal. Saking cerdasnya Imam Syafi'i itu. Hebat luar biasa. Beliau kalau pergi ke masjid itu ditutup telinga beliau. Kenapa? Kalau mendengar sesuatu itu dihafal langsung sama Imam Syafi'i. Cerdas luar biasa. Kira-kira bagaimana cara untuk melatih kecerdasan itu? Satu, sering-sering dengerin Quran. Dengerin Quran. Mungkin adik-adik pernah dengar ceritanya Habibie? Ya, Habibie itu dulu di Jerman. Beliau itu ranking 3 pertama-tama. Ternyata yang ranking 1 dan ranking 2 itu orang Yahudi. Setelah itu ditemenin, berteman Habibie, almarhum Habibie sama 2 orang Yahudi. Kenapa berteman? Pengen tahu apa resepnya, kok bisa dia juara 1, juara 2. Setelah itu benar ditanya, nggak mau jawab. Karena takutnya bareng dia juara si Habibie nih. Tapi karena saking dekatnya, jujur orang Yahudi itu. Apa katanya? Orang Yahudi itu setiap sebelum subuh pakai headset. Yang diperdengarkan apa? Al-Quran diperdengarkan. Ternyata orang yang dengerin Quran itu bikin daya ingat kita kuat daya ingat. Tentu setelah itu benar Habibie, masa saya kalah? Ini orang Yahudi nggak percaya sama Quran, tapi dengerin Quran jadi bisa jadi orang pintar. Apalagi aku makanya beliau selalu dengerin Quran. Ternyata setelah itu luar biasa. Tentu lagi sekejap doang Habibie terus. Kenapa? Dengerin Quran, hebat luar biasa. Nah makanya adik-adik dengar Quran. Ciroka luntur setel. Jangan. No, Quran tuh setel. Kalau abang dengar Quran ya mana-mana, sholawat lah gitu. Ini Ciroka hafal dah sampai Z. Kadang ada orang pagi kasidah boleh lah. Siang-siangan dikit dangdut. Siang-siangan dikit lah baru nato apa bahasa pop caranya. Sore sekalian Ciroka terus. Kekalam DJ la ilaha illallah. Adik-adik lah di naraan mau bagus ya baru temu. Tapi kalau Quran ini Masya Allah tabarakallah hebat luar biasa. Kedua, kalau pengen jadi orang cerdas itu jangan lupa sering-sering ulangin pelajaran tadi adik. Oke. Berikutnya hirsun itu artinya apa? Kesungguhan yang benar-benar. Kalau nuntut ilmu harus sungguh-sungguh. Di Mesir itu ada dulu namanya Imam Izzuddin bin Abdissalam, Sultanul Ulama. Apa Sultanul Ulama? Rajanya para ulama. Beliau ada di sekalian. Beliau ini menuntut ilmunya itu kurang lebih ketika umur beliau sudah tua, sekitar 50-an tahun. Bayangin, sekitar tahun menuntut ilmu, tetapi karena kesungguhan yang benar-benar jadi ulama balik.
Bayangin umurnya berapa? 50 tahun baru namanya nuntut ilmu. Tapi jadi ulama besar kenapa? Harus kesungguhannya nuntut ilmu yang benar-benar. Makanya apalagi kita adik-adik dari umur berapa sih dah nuntut ilmu? Hah? Kadang kalau sekarang nggak dari umur 6 tahun. Kalau di zaman pun di TK lah aku. Nah, mun sida kadang RA, yang anak pecot na belajar. RA, wah RA terus TK, wah TK baru SD atau MI terus berikutnya. Seandainya di nalengan beli nak keren na hebat, lah insya Allah, wah baru na SK wah jadi ulama sida. Tapi harus benar-benar. Nah, benar-benar nuntut ilmu ini yang Masya Allah Tabarakallah ngabikin kita semangat dalam nuntut ilmu. Dinara dengan merasa lelah. Jadi orang kalau udah demen terhadap sesuatu, dinara lelahna, gawi pegoyano, ngerjain sesuatu itu nggak ada capeknya. Kenapa? Karena ada kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Nah, harus benar-benar nuntut ilmu. Imam Maliki, Imam Hambali, dulu beliau dari sejak kecil dibawa sama ibunda beliau ke masjid. Ibundanya nggak sholat di luar masjid sampai Imam Hambali pulang, ditunggu ibu anaknya. Kenapa? Saking begitu pengen anaknya benar-benar nuntut ilmu. Nah, adik-adik tetua lantas nuntut ilmu. Dendek kete-ketenya boleh jambang, berjambang. Nenda nyukupin sekolah lah. Berikutnya istibar. Nuntut ilmu itu butuh kesabaran. Kadang ada ilmu lah ya doang pembacaan diri ini tama-tama. Kadang pelajarin susah masuk. Jadi kita sering sebut yang namanya nuntut ilmu itu, kita nuntut aja belum tentu jadi orang alim, apalagi tidak tuntut. Penuntut ilmu dan dina selaku itu jadi ulama, apalagi nek penuntutnya ilmu no. Makanya harus sabar ada itu. Sabar nuntut ilmu itu. Cobaan kita nuntut ilmu macam-macam. Ada orang cobaannya lawan jenis. Padahal lawan jenis kena tiu elong mana? Kena tiu elong nina. Itu cobaan. Kadang cobaan kita nuntut ilmu, lirik anak ini balik dapetnya. Nah, ada kadang orang cobaannya apa? Ini orang ada belajar. Itu cobaan. Ada kadang dengan cobaannya apa? Melenule lontong. Tolong semenda, nangis nelpon mama ule cobaan. Macam cobaan kita nuntut ilmu adik-adik. Makanya kalau tidak sabar itu ditagin sukses nuntut ilmu. Ulama-ulama dulu, guru-guru kita tuh beliau nuntut ilmunya panjang, nuntut ilmunya sabar dalam nuntut ilmunya. Yang pun jadi ulama beliau. Kalau kita sekarang Masya Allah fasilitas ilmu itu banyak luar biasa. Tetapi ya susah senengkangka dapat ilmu berkah itu agak susah dikit. Makanya TGB sering bilang, kadang pernah bilang kemarin itu, kadang kerennya fasilitas itu tidak selamanya menjamin kesuksesan itu. Nah, kadang kerennya fasilitas mina dengan dipacu gak ada. Ulama-ulama dulu ada adikku sekalian, nyari satu kertas aja susah. Apalagi bedang buku tebal merida nih susah ulama dulu. Tapi Masya Allah langsung dihafal apa yang didapat itu. Nah, kenapa? Karena sabar dalam nuntut ilmu. Sabar luar biasa. Imam Nawawi itu kalau kita lihat awak beliau tubuhnya kurus. Luar biasa, kurus. Imam Nawawi.
Tapi semangatnya nuntut ilmu luar biasa sampai sekarang kita terima bagaimana karangan-karangan kitab beliau. Ulama-ulama dulu itu Masya Allah sabar ganti nuntut ilmu. Oh, karena pada kita negeri adik-adik sabar. Cobaan kita nuntut ilmu macam-macam. Jangan dikira orang yang sukses kita lihat sekarang enggak sabar nuntut ilmu. Udah lama beliau sabar, baru kelihatan hasilnya. Makanya kalau lihat orang sukses adik-adik, jangan lihat kesuksesannya saja, tetapi lihat prosesnya menuju kesuksesan itu dilihat. Supaya apa? Proses itu yang kita lihat, insya Allah bagus. Kita dengan kerennya doang dilihat, tapi nggak dilihat bagaimana kok bisa sekeren itu. Itu kita pelajari. Sama ngelihat orang yang nggak sukses, pelajari kenapa dia bisa tidak sukses. Oh, muntoh sino insya Allah di tagar dengan sino. Berikutnya bulgha. Apa itu bulgha? Bekal. Kalau kita sebagai penuntut ilmu sekarang sudah nggak perlu mikirin bekal. Orang tua sudah pasang badan untuk bekal sudah. Makanya kalau datang dari angan belajar, ingat orang tua di rumah adik-adik. Orang tua gitu nggak pandang panas, nggak pandang hujan nyariin kita rizki. Apa katanya lah, anakku sekolah mana? Aku sidat ini tidak baju lah, kan bega apa ya? Nah, berikutnya irsyadu ustadzin. Ikuti petunjuk guru. Nah, Pak Guru, Ustadz saya pengen ngelanjutin, kira-kira kemana yang bagus? Tanya guru kita. Karena kadang guru kita lebih tahu ente nyocoknya di sini, sida nyocoknya di sini. Nah, ditahu sama guru kita. Berikutnya tulu zamanin. Nuntut ilmu itu butuh waktu yang lama, yang panjang. Ini baru setahun 2 tahun beli jadi ulama. Dan bau lama dade. Imam Syafi'i aja nuntut ilmunya udah ke Makkah, selesai ke Makkah ke Madinah, selesai ke Madinah ke Baghdad, selesai ke Baghdad ke Mesir. Sudah udah kemana aja nuntut ilmu? Baru ke Pancor. Artinya masih panjang ilmu nuntut ilmu adik-adik. Makanya guru kita pernah bilang, Syekh Fathi Abdurrahman Al-Hijazi, apa kata beliau? Nih kata beliau kurang lebih, yang namanya nuntut ilmu itu butuh sabar tingkat tinggi, seperti sabarnya Nabi Ayub. Yang namanya nuntut ilmu itu butuh bekal, seperti hartanya Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Yang namanya nuntut ilmu itu butuh waktu yang panjang, seperti waktu dakwahnya Nabi Nuh. Jadi enggak pendek, itu panjang nuntut ilmu tadi. Nah, makanya harus sabar. Nah, oke. Memang ada di sini disebutin juga di sini. Anas, manusia itu dibagi menjadi 3. Ada rajulun wa nisfu rajulin. Ada la syai'a, tapi kita nggak bahas itu. Oke. Kita lanjut ke berikutnya. Faslun fi ta'dhimil ilmi wa ali. Ini penting banget. Apa itu? Bagaimana akhlak kita kepada ilmu dan akhlak kita kepada ahli ilmu. Ahli ilmu itu maksudnya apa? Orang-orang yang memiliki ilmu, baik itu guru kita ataupun beliau bukan guru kita, tapi ada akhlak kita. Kenapa? I'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi illa bi ta'dhimil ilmi wa ahlihi wa ta'dhimil ustadi wa tawqirihi. Qila ma wasala man wasala illa bil hurmah. Memang ini panjang pembahasannya, tapi karena waktu kita langsung aja. Apa katanya di sini? Kalau di kitab saya halaman 20, baris nomor 3 di bawah. Ini akhlak kita pada guru. 1.
wa min tawqiril muallimi alla yamshiya amama. Akhlak kita kepada guru satu, jangan berjalan di depan guru. Nah girang lekak le julu guru tah. Ini guru na lekak ada yang berlari. Jangan. Lah melanto mana Ustaz tahu mun tamile mana ada yang izin julu. Ustaz minta tolong minta izin melanto mana atau ke belakang. Silah. Jadi yang pertama itu jangan sampai lewat di depan guru kita. Jangan. Kecuali kalau sudah diizinkan. Wah bujulu silah. Itu boleh. Bujulu eka bujulu. Jangan lewat di depan guru. Tapi ini ada akhlaknya. Kalau jalan di siang hari, maka guru kita jadi depan. Kita jadi murid di belakang. Kalau berjalan pada malam hari, kita jadi murid di depan. Guru kita belakangan. Kenapa? Untuk melindungi guru kita. Neta tahu sang narak legong baru tadi juru agan sida berjuru tarik. Nah guru kita berjuru tarik. Kenapa? Begitu akhlak orang. Bayangin jalan aja kita dikasih tahu sama para ulama. Jangan sampai jalan di depan guru. Gak boleh. Nih, kalau kita sukses menerapkan kitab ta'lim ini, insya Allah sukses untuk ilmu tadi adik. Kedua, awala yajlisa makana. Jangan duduk di tempat duduknya guru. Ada kursi guru kita di depan, ustaz kita, umi kita, guru kita di depan. Jangan didudukin. Di korepo kalau aku kata-kata yang aku tinjau, beda so. Saudara tinjau, tendanglah kursi guru no. Jangan. Jangan. Masya Allah. Kenapa ini? Dijaga akhlak kita. Berikutnya, wala yabtadi al-kalam 'inda illa bi'idni. Jangan memulai ucapan kecuali sudah diizinkan sama guru kita. Ada yang bertanya, baru ngomong. Silakan, ada yang belum jelas. Ada, ya baru. Jangan ngomong ketika guru kita ngejelasin, dengar. Kemudian wala yukthirul kalam wala yukathirul kalam 'inda. Jangan banyak omong di dekat guru kita. Sepi wah. Tapi kalau ditanya jangan teduh. Pandangan B ini teduh. Sayarane B teduh. Jangan. Maksudnya ngomong yang gak jelas. Oke. Berikutnya, wala yas'alu syai'an 'inda malalatihi. Jangan nanya sesuatu ketika guru kita bad mood. Bad mood karena lagi nggak mood gitu. Misalnya kita tuh sedih guru ini, nah lalu pakai tanah. Apa pikiran Ustaz? Lagi dia tebilin berari si cewek deh. Jangan. Lain doang ke anak anak ini. Kalau nanya sama Ustaz kita, guru kita itu tanya yang bermanfaat. Dan ingat kalau nanya itu lihat keadaan guru kita. Berikutnya, wa yura'iyal waqt kalau mau bertamu di guru kita, lihat, tanya kapan waktu beliau kosong. Nggak nyelonong. Kenapa? Kadang guru kita itu lagi istirahat, pelunggu datang, nggak keluar, guru kita nggak enak, padahal mungkin lagi istirahat. Sedangkan mungkin waktu istirahatnya jam itu aja. Diperhatikan itu. Nah, kalau sudah kalau sudah nyampe rumah guru kita, wala yaduqal baba. Boleh kita rontok lawang. Boleh.
Tapi kalau udah 3 kali berontok, udah jangan lagi ngerontok-rontok. Assalamualaikum, bisa, nggak ada didengar. Assalamualaikum, nggak ada didengar. Sampai 3 kali salam nggak didengar-dengar sama guru kita, lebih baik pelunggu sabar, tunggu di luar. Itu pernah dilakukan sama sahabat. Saya lupa ingat nama sahabat itu. Kalau nggak khilaf itu Abdullah bin Abbas bertamu kepada Abu Hurairah, kalau nggak khilaf. Ketika itu ternyata beliau bertamu. Sampai di sana beliau bertamu. Setelah bertamu itu ternyata ada adik sekalian, bertamu ternyata beliau Abu Hurairah itu di dalam. Wah, 3 kali bersalam. Beliau berdiri, dia tokol-tokol. Tamu berdiri. Kenapa? 1, beliau belum diizinkan duduk sama gurunya. Dia berdiri tokol. Sampai warna muka beliau, rambut beliau sudah beda. Kenapa beda? Karena padang pasir nemu purinnya wah. Tapi beliau lah suwena guru ini sungguh-sungguh enggak begitu. Sampai keluar, assalamualaikum, saya sini kan? Saya sida bukan sida, saya bukan itu. Lain doang. Ditanya, ente siapa? Sampai enggak ditanda sama Abu Hurairah. Yang perlu kita pelajari adalah akhlak Sayyiduna siapa? Abdullah bin Abbas. Lihat bagaimana beliau nggak berani duduk, beliau nggak berani sesuai tok ini jadi tolong ngeri doang dah. Terus sanggurun tuh kayak kena tinduk bapak. Tuh akhlak orang sebagai penuntut ilmu. Kenapa? Karena pada saat itu Abdullah bin Abbas mau menanyakan suatu ilmu kepada Abu Hurairah. Begitu akhlak beliau. Kita enggak sabar. Kalau udah assalamualaikum, enggak dijawab. Kalau nggak dijawab ya udah 3 kali kita salam, tunggu. Mungkin beliau sedang di hammam atau mungkin sedang ada kerjaan sebentar di dapur dan sebagainya. Tunggu. Nah, itu akhlak orang. Nah, berikutnya wa min tauqirihi tauqiru auladihi wa man yata'allaqu bihi. Di antara akhlak kita, cara kita memuliakan guru juga muliakan keturunannya, muliakan anaknya, muliakan ibu bapak guru kita. Ini jende kadang-kadang orang yang mantuk peluntu Ustaz, awas anaknya peku balas. Jangan anak guru kita cemes. Gak boleh. Jangan. Nah, jadi hormati anaknya, keluarganya, istrinya, semua yang ada kaitannya sama guru kita, hormatin adik-adik sekalian. Nah, ini akhlak kita kepada guru kita. Satu tujuannya apa itu? Fal hasilu annahu yatlubu ridha wa yajtanibu sakhata wa yatamathalu amrahu fi ghairi ma'siyatillahi ta'ala. Tujuan kita satu, yaitu apa? Mencari ridha guru dan menjauhkan kemarahannya. Maka sebagai seorang santri penuntut ilmu, pintar-pintar cari ridha guru, pintar-pintar cari ridha orang tua. Nah, itu kurang lebih. Kita jawab pertanyaan. Apa perbedaan manhaj dengan mazhab? Manhaj itu tata cara memahami Quran sama hadis. Kalau mazhab itu, kalau bisa kita sebut, ya golongannya lah. Golongannya. Nah, itu kurang lebih. Mohon maaf, apakah sul adab kita ketika tidak sependapat dengan guru kita dalam hal yang boleh berbeda? Contoh, saya beranggapan bahwa politik itu tidak boleh. Dan ketika diminta untuk masuk politik kita menolak. Apakah? Oh, begini. Kalau dalam di sini dijelasin. Kalau dalam masalah masalah itu tidak maksiat kepada Allah, maka silakan taatin guru kita.
Tapi kalau bukan dalam maksiat kepada Allah. Tapi kalau dalam maksiat nggak boleh. Nah, tapi nggak apa-apa. Berbeda pendapat guru sama murid itu dek nang ngumbe-ngumbe adik-adik, nggak apa-apa. Tapi ingat, jangan sampai merubah akhlak kita kepada guru kita. Dan jangan selalu melawan pendapat guru kita, jangan. Kalau guru tidak sependapat dalam hal yang itu, udah sepi, teduh, diam, udah macam-macam mau kata. Ini kadang dia ada sependapat, ya mina-mina macam-macam, jangan. Dari baik diam. Nah, tapi sekali lagi intinya adalah jangan sampai menyakiti hati guru. Bagaimana cara menghormati guru yang tidak baik akhlaknya? Cara menghormati guru yang mungkin kurang tepat akhlaknya. Adik-adik, kita sebagai seorang santri, kewajiban kita menghormati guru. Hormatin, Daka mungkin kurang tepat, ada yang kurang tepat kita lihat sama guru kita, hormatin aja, karena itu kewajiban kita. Kalaupun masalah kurang tepat itu ada pada itu yang bersangkutan, nah tetap hormatin, sesuai kemampuan. Adab seorang murid ketika guru menjelaskan lebih baik mana, apakah memandang guru atau merunduk? Ramun gagah guru dong ini doang itu no. Ini doang. Yang paling penting sebenarnya adalah apa? Pahamin apa yang disampaikan sama guru dan jaga akhlak. Boleh memandang, boleh. Bahkan para ulama, para sahabat itu ketika ngaji di Rasulullah, bija-bija beliau dibawa. Kenapa dibawa? Padahal anak-anak sahabat itu mana paham apa yang dibahas sama Rasulullah. Tapi apa? Paling tidak anak-anaknya para sahabat itu bisa memandang wajah baginda Rasul. Memandang wajah baginda Rasulullah keberkahan adik-adik. Anaknya tidur, mungkin para sahabat paling tidak dapat berkah dari nafas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh lihat, pandang wajah guru kita. Ya, pandang wajah guru kita. Boleh. Kenapa? Apalagi para ulama pandang wajah ulama itu obat. Pandang wajah ulama itu rahmat. Nah, pandang lagu ndak lain peninggal. Enggak. Udah biasa aja kalau kita macam-macam. Oke. Mau izin bertanya, pada ada khataman Quran, pada Allah madzakirna minhuma nasina. Nah, ada yang bilang minhuma nusina. Apa perbedaannya? Mana yang lebih baik digunakan? Dua-duanya boleh digunakan. Nah, minhuma nusina boleh, minhuma nasina boleh. Ada memang pembahasannya dalam ilmu nahwu di sini. Tapi mau pakai yang mana aja silakan boleh. Boleh, enggak apa-apa. Manakah yang harus kita dahulukan antara orang tua atau guru jika perintahnya bersamaan? Mana yang kita dahulukan kalau guru dan orang tua merintah dalam waktu yang bersamaan? Kalau bahasanya para ulama tasawuf, uqaddimu ustadzi ala nafsi walidi. Saya dahulukan guru saya baru kepada orang tua saya. Kenapa? Guru itu menunjukkan kita jalan ke surga. Maka kalau baik izin sama orang tua. Ina, ama, bapak, ibu, mama, saya minta izin sebentar aja. Ada guru tiang manggil, silakan. Kalau orang tua kita paham, insya Allah dia lagi nanti. Loh, dia ngono-ngono. Pasti dia oke, silakan. Kenapa? Tahu bahwa anaknya pengen dapat ilmu yang berkah. Apakah waktu menunggu guru ketika sudah mengetuk pintunya ada? Apakah ada waktu kita nunggu guru kita ketika mengetuk pintu sejam darah-darah datang? Ya lihat sikon juga. Amun bisa nanti narak sandalnya itu nggak ada mobil motornya. Saya lalu guru entah. Ya udah izin lah mungkin pergi gitu, nggak apa-apa nanti datang lagi.
Tapi alangkah baiknya kalau bertamu itu janjian dulu sama guru kita. Janjian dalam artian kita pengen datang, ini kira-kira jam berapa, penunggu di rumah. Kata kami ada punya guru namanya Habib Ahmad bin Abdurrahman Al-Maqdi. Beliau kalau kita bertamu ditanya kapan datang, berapa orang, ditanya berapa orangnya. Kenapa? Supaya beliau juga persiapkan semuanya. Jadi paling amannya apa? Janjian dulu. Izin bertanya, bagaimana cara menghadapi cobaan dalam menuntut ilmu, misalnya karena lawan jenis atau malas dalam menuntut ilmu? Kalau sama lawan jenis, dulu coba ya, yang lawan jenis itu bagaimana caranya? Satu, memang ini salah satu jawaban yang sangat luar biasa. Kalau saya bahasanya satu, sabarlah. Belum masanya adik-adik untuk menikah dan sebagainya. Untuk ilmu aja tuh. Nah, mohon datang waktu nikah lah dia dulu suwi. Insyaallah jodoh kita juga udah ditentukan sama Allah Ta'ala. Jadi caranya kalau bisa, satu nih, misalnya kalau si dia dalam keadaan kenyegenet yuk elong bajang. Satu, cara pertama, coba puasa 2 minggu berturut-turut. Puasa 2 minggu berturut-turut, niatin mudah-mudahan Allah jaga kita. Nggak bisa puasa 2 minggu berturut-turut, paling tidak coba jangan kenal lawan jenis selama 9 bulan. Siwa ulang, ada assalamualaikum, jangan jawab. Sudah ya cewek-cewek jangan. Kalau mau coba tes yang itu. Ya wah sini resepnya no. Dites dulu. Wah tesku ajaib. Gimana kalau guru kita yang selalu memandang kita buruk, padahal udah kita perbaiki diri kita, tetapi karena kita pernah berbuat salah, tetap saja kita dipandang salah. Padahal kita sudah merubah perilaku baik kita. Kalau begini modelnya, minta maaf sewan sama gurunya. Minta maaf. Insya Allah guru kita itu nggak ada orang yang perangannya pendendam, nggak ada. Minta maaf dengan baik. Ustaz, saya minta maaf kemarin sudah menyakiti Ustaz. Nah, minta maaf dengan baik. Kalau sudah begitu, insya Allah aman, insya Allah. Sudah ya? Barakallahu fikum jami'an. Sejatinya masih banyak yang perlu. Maka ini halaqah ini bukan halaqah yang maksudnya jangan cukup sampai di sini aja. Tapi usahakan lagi dibaca kita taklimnya. Usahakan khatamin kita taklimnya. Kita ketika kita perhatikan guru sedang menjelaskan, kita mengantuk, kita melakukan hal atau menepuk diri agar tidak mengantuk, apakah itu menyinggung hati guru? Harap dengan misalnya ngantuk ketika nuntut ilmu, tapi dia pengen ngantuk, gimana sih guruna? Gimana? Apakah boleh apa tidak? Daripada berjorak lebih baik dah khusyuk. Berbeda dengan daripada ada berjorak. Tapi alangkah lebih bagusnya segar gitu kalau nuntut ilmu itu. Jangan ngantuk-ngantuk, usahakan segar. Nah, makanya kalau niat kita baik nuntut ilmu, insya Allah tetap segar nuntut ilmu. Oke, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-Fatihah. Kita bacakan Fatihah pada pengarang kita, kedua orang tua kita semua, guru-guru kita, maha guru kita yang masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, orang-orang kita cintai, orang-orang mencintai kita, orang-orang pernah berbuat baik berjasa pada kita, orang-orang yang pernah zalimi nyakiti kita, orang-orang yang sudah mendengar sini dan mendengar kita, kepada Al-Maqfurlah Maulana Syekh dan semua uswatuz zainiyah, kepada kita semua, wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Adana Allah wa iyyakum ajma'in. Allah ta'ala ala wa alam wa ilmu wa tamu wa ajam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian tadi penyampaian